Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Sin Fasyang menjalankan praktek benar dan daya upaya benar, serta memupuk segala akar dari kebajikan. Episode 971. Sekalipun menjalankan praktek benar dan daya upaya benar, namun karma muncul untuk merintangi jalan pelatihan diri. Hendaknya mengingatkan diri agar waspada terhadap nama dan keuntungan. Harus tetap tenang dan tak tergerakkan. Selanjutnya mesti sabar menahankannya. Tahu untuk menghormati ajaran Buddha dan melatih segala akar dari kebajikan. Harus bersungguh hati, melihat orang melatih diri dengan sangat baik. Tutur kata, sikap, dan interaksinya dalam kerumunan. Memiliki hati yang lapang, perhatian benar, namun tak dinyana. Juga terlihat banyak kekuatan karma bermunculan. Ada orang akan berkata, si Polan itu ada melatih diri. Mengapa selalu bertemu dengan kesulitan di mana-mana? Haya, si Polan ada berbuat kebajikan. Mengapa hal demikian menimpa dirinya? Dalam ajaran Buddha, selalu terdengar perkataan demikian. Bagaikan jika orang sudah melatih diri, maka akan mendapatkan jaminan keselamatan. Sebenarnya, kita tahu akan cara kerja hukum sebab akibat. Dalam ajaran Buddha, pertobatan air samadhi, guru negara Wuta juga 10 kehidupan sebagai anggota sangha. Namun sampai di satu kehidupan, terlahir di alam manusia setelah 10 kehidupan tersebut. Hanya karena sebersit niat kebahagiaan yang timbul, membuatnya menjadi angkuh. Ketika akan duduk di kursi kebesaran, hanya terbentur sedikit saja tulang kakinya. Sudah bernanah, menjadi borok berwajah manusia. Kita semua tahu tentang kisah ini. Selama dia masih memiliki sebab, kondisi pendukung, ikatan permusuhan yang saling berkaitan, meskipun Anda telah dengan gigih selama 10 kehidupan, dapatkah karma ini dihilangkan? Tidak bisa dihilangkan. Hanya dapat dikatakan bahwa pelatihan diri dalam 10 kehidupan telah menjalin banyak jodoh baik. Jadi setelah 10 kehidupan dapat terlahir kembali di dunia. Sejak dini telah membangkitkan niat untuk berlatih. Pelatihan diri juga adalah mematuhi aturan dan sila. Lalu pernah sekali di hutan bertemu dengan Yang Arya Kanaka. Meskipun biksu yang sakit ini tubuhnya sangat bau, sakit parah dan tidak ada yang merawatnya. Saya bersedia, saya bersumbangsi, merawatnya hingga dia sehat. Ketika Yang Arya Kanaka hendak pergi, lalu berkata, "Jika di masa mendatang Anda memiliki kesulitan, datanglah cari saya. Saya berada di tempat ini." Semua orang sudah tahu mengenai cerita ini. Di satu sisi masih mengamati dan belajar membina diri. Di sisi lain terus menjalin jodoh baik dengan sesama. Sehingga nama baiknya tersebar kemana-mana. Tersebar hingga kota Qing oleh Kaisar Yichong dari dinasti Tang. Mengundang secara hormat biksu Wuta, saat itu masih bernama Sisuan, mengundang biksuni Sisuan untuk masuk ke istana, untuk berdiskusi dengan Kaisar Yichong dari dinasti Tang. Biksuni ini adalah permata bagi negara, sehingga memberi persembahan untuk berada di istana, dengan kehormatan sebagai guru negara. Demi menghormati guru ini, lalu mengusir sebuah kursi dari kayu cendana, sebagai tempat duduk guru negara. Saat melihat kursi tersebut, tiba-tiba rasa sombong itu pun bangkit. Sombong hingga lupa diri, memutar badan untuk mendekati kursi. Kaki terbentur sedikit saja sudah koyak terbelah. Demikianlah kaki ini tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun. Selain bengkak, kulit sobek, membusuk, juga muncul borok berbentuk wajah. Dia sangat menyesal. Sebenarnya karma apa yang saya perbuat? Menghalangi saya untuk melatih diri di kehidupan ini. Membuat saya sangat menderita. Sebenarnya saya masih ada karma apa yang belum habis dikikis. Ketika itu, tiba-tiba muncul Yang Arya Kanaka. Dia memutuskan untuk minta izin kepada Kaisar Yichong dari dinasti Tang. Dia akan pergi ke tempat di antara 2 pohon besar, Gunung Chiulong di Sichuan. Dewa penyelamatnya ada di sana. Tentu saja, di antara 2 pohon tersebut, dari jauh terlihat seorang praktisi,
mendekatinya untuk melihat, menyapanya dengan ramah dan tulus, dan berkata, "Tujuan Anda ke sini saya sudah tahu. Jangan khawatir. Tunggu fajar besok. Saya akan memanggil Sramanera, menemani Anda ke kaki gunung untuk perawatan. Dengan demikian, di dekat mata air di kaki gunung, air jernih dalam kolam menyembur keluar seperti ini, untuk membasahi kaki ini." Tetapi pada saat itu, suara itu keluar dan tiba-tiba, pikirannya seperti kembali pada kehidupan ke-10 yang lalu. Pada saat Yen Ang membunuh Cao Chuo, fenomena ini muncul. Yen Ang membunuh Cao Chuo. Setelah itu, Yen Ang meninggalkan jabatan, pergi ke pedalaman di gunung untuk pelatihan diri, melatih diri, menjalankan sila dengan ketat. Demikianlah awal mulanya, berikrar meninggalkan kehidupan berkeluarga. Dari kehidupan ke kehidupan, selalu melatih diri, agar tidak melekat pada nama dan keuntungan duniawi. Konsentrasi pada Buddha Dharma. Walaupun dia berada di gunung melatih diri, tetapi pembunuhan Cao Chuo, arwah Cao Chuo ini, karma ini harus dibalas. Tetapi dia menjalankan sila dengan ketat. Pintu karma tertutup rapat, sehingga Cao Chuo tidak dapat menemukan jalan untuk membalas karma. Sampai 10 kehidupan pun masih belum mampu untuk membalas. Pada kehidupan inilah, Wuta, biksu Sichuan, selalu menjadi kesayangan raja. Kesombongan ini muncul, rintangan pun terbuka, pintu karma pun terbuka. Oleh karena itu, karma muncul untuk merintangi jalan pelatihan diri. Karma ini merintangi jalannya. Kesombongan inilah yang membuat karma muncul. Beruntung ada yang Arya Kanaka. Pada saat melakukan pelatihan tanpa sisa, dia melakukannya tanpa henti, tidak bocor sama sekali. Dia merawat orang sehingga membuat dia tertolong. Oleh karena itu, kita harus selalu mawas diri. Kita harus memacu diri kita sendiri, harus meningkatkan kewaspadaan. Melatih diri setetes demi setetes adalah milik kita sendiri. Karma Anda, karma yang telah Anda lakukan di masa lalu, demikian juga kita harus menerimanya sekarang. Kita sekarang harus sangat waspada. Kita harus selalu menjalin jodoh baik dengan sesama. Senantiasa harus tetap tenang dan tak tergerakkan. Selanjutnya mesti sabar menahankannya. Kemungkinan kita di kehidupan lampau, atau ada sesuatu di antara sesama, di tengah orang banyak, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang menindas kita, menyebarkan desas-desus tentang kita dan lain-lain, atau dengan sengaja mencemburui kita. Kita akan menggunakan hati yang sangat lapang, tetap bersabar dan tak tergoyahkan, tanpa merasa khawatir. Kita tidak usah khawatir, menganggap segala kerisauan seperti angin yang berlalu. Sekali bertiup akan berlalu. Tidak perlu menyimpan kegelapan batin ini di dalam hati. Ingin tahu untuk menghormati ajaran Buddha, harus memahaminya, dan harus menghormati Dharma Buddha. Ajaran dari Buddha, kita harus selalu menyimpan dalam batin kita, dan membabarkannya dengan lembut. Kita harus bersungguh-sungguh meresap ke dalam batin, harus sangat memperhatikannya, dan harus menghormatinya. Jadi, tahu untuk menghormati ajaran Buddha dan melatih segala akar dari kebajikan. Kita harus terus melatih kebajikan. Kita harus melatih kebajikan. Bagaimana kita mempelajari prinsip kebenaran di tengah masyarakat. Bagaimana kita menghormati prinsip kebenaran. Ini harus diekspresikan dalam batin dan tubuh kita. Dharma diresap ke dalam batin, namun kita harus mewujudkannya dalam tindakan. Inilah disebut segala akar dari kebajikan. Meskipun saya, setiap pagi, kalian memberi hormat pada Buddha di luar, saya juga memberi hormat pada Buddha di aula Buddha. Saya juga tidak berani kendur. Ceramah pagi adalah kewajiban kita. Kewajiban dari para praktisi, dan kewajiban dari umat Buddha. Bagaimana suara sutra, suara lonceng, suara genderang, suara melafal sutra terdengar di luar. Suasananya penuh spiritual. Apa yang kita lakukan di dalam? Apakah kita masih sangat sombong dan sangat angkuh? Kita harus menghormati Buddha Dharma.
kita harus melatih segala akar dari kebajikan kita. Jika kita tidak tahu menghormati Buddha Dharma, bagaimana kita tahu menghormati orang lain? Jadi seharusnya harus bersungguh hati. Jika tidak, hukum karma sungguh menakutkan. Kita harus menaruh perhatian pada peramalan Buddha, akan benih sebab dan buah akibat. Selama proses pelatihan diri kita tidak boleh mengabaikan penghormatan. Maka 6 paramita dan 4 jenis pelatihan diri harus kita patuhi. Juga ada sila, samadhi, dan prajna. 3 latihan tanpa kebocoran. Mendengar, merenung, dan melatih. Semua ini harus kita latih. Di dalam peramalan kebudaan, ini semua ditekankan satu persatu. Maka naskah sutra sebelumnya menyebutkan, akan bertemu dengan 8.000 dan selanjutnya 2 juta koti Buddha Bagawan. Demi jalan kebudahan, akan memberi persembahan dan penghormatan pada mereka. Di hadapan para Buddha itu akan senantiasa melatih praktek murni. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Maudgalyayana akan mencapai kebudaan di masa depan. Namun pertama-tama beliau akan bertemu dengan 8.000 dan selanjutnya 2 juta koti Buddha Bagawan. Demi mempelajari Dharma Buddha, demi jalan kebudaan, demi mempelajari Dharma Buddha, meneruskan silsila Buddha, beliau akan memberi persembahan dan penghormatan kepada Buddha. Kemudian beliau tetap perlu terus melatih praktek suci, agar tubuh dan batinnya menjadi murni. Naskah sutra berikutnya menyebutkan, selama kalpa tak terhingga, menjunjung dan menegakkan ajaran Buddha. Setelah semua Buddha itu pariniwarna, akan membangunkan stupa 7 mustika dengan penanda panjang dan tiang emas, menggunakan bubunggan, dupa, dan musik sebagai persembahan kepada stupa dan wihara dari para Buddha. Sutra Teratai Bab 6, Bab memberikan peramalan. Ini adalah proses memberikan persembahan. Ketika memberikan persembahan kepada para Buddha, tubuh dan batin kita harus murni. Ini membutuhkan waktu yang panjang untuk menegakkan Dharma Buddha. Berapa lama waktunya? Kalpa. Kita selalu berbicara tentang kalpa. Kalpa adalah waktu yang panjang. Selama banyak tahun dan waktu yang lama memuja, menjunjung, menerima, dan menegakkan Dharma benar dari Buddha. Dikalkulasi dengan menggunakan tahun manusia, artinya adalah sangat sulit dikalkulasi. Waktunya sangatlah panjang. Waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat sulit dikalkulasi. Inilah yang perlu kita latih. Hati harus selama-lamanya telah melalui banyak kalpa. Adalah hati yang tak tergoyahkan. Seperti demikian, kalpa demi kalpa, selalu mengakumulasikan waktu, maka waktu itu mengandung Dharma benar, mengandung Dharma mirip, mengandung kemunduran Dharma. Akan tetapi, bagi Maudgalyayana, waktu untuk mencapai kebudaan sangatlah panjang. Setelah semua Buddha itu pariniwarna, akan membangunkan stupa 7 mustika. Adalah sebelumnya menerangkan ketika di hadapan Buddha, sekarang menerangkan ketika Buddha telah pariniwarna, akan membangunkan stupa untuk relik Buddha dari 7 mustika. Maka ini adalah sebelumnya menerangkan ketika di hadapan Buddha, sekarang menerangkan ketika Buddha telah pariniwarna, melayani persembahan kepada para Buddha, adalah pada saat Buddha masih ada. Setelah semua Buddha itu parinirwana akan membangunkan stupa 7 mustika. Adalah setelah Buddha itu parinirwana, sama halnya dengan pada saat Buddha masih hadir di dunia. Tidaklah berbeda. Setelah parinirwana, walaupun sang Buddha sudah tiada, tidak dapat secara langsung melayani Buddha, akan tetapi tetap sangat menghormatinya. Dengan 7 mustika, dengan batu berharga ini, dengan benda berharga untuk membangun stupa, untuk memberi persembahan kepada relik atau sarira. Dengan penanda panjang dan tiang emas, dalam naskah sutra ini, stupa harus dibangun sangat tinggi. Tiang adalah wihara, tempat di mana ada praktisi. Wihara ataupun stupa. Stupa
ada relik atau sarira Buddha di dalam. Wihara dan arama adalah ada praktisi di dalamnya. Jadi ini dinamakan tiang. Sekarang kita lihat Nepal. Ternyata di bangunan kuno di Nepal, salah satunya ada sebatang atau tiang bendera yang sangat putih. Tiang yang sangat tinggi itu, di atasnya ada sebuah benda berbentuk bulat. Di tempat paling tinggi itu adalah sebuah mangkok. Mangkok itu terbuat dari emas. Di tempat yang paling tinggi, jadi kalau saat matahari menyinari, sinar emas berkilauan. Ini juga disebut tiang emas. Artinya, di tempat itu ada relik Buddha. Di puncak stupa ada relik Buddha. Di atas ada sebuah benda yang panjang menjulur ke bawah, menandakan tempat tertinggi. Oleh karenanya, ini disebut tiang bendera, ataupun setinggi apa sebuah wihara, di depannya masih ada sebuah batang yang lebih tinggi dari wihara. Ini disebut tiang bendera. Artinya adalah menunjukkan pahala kebajikan, Buddha Dharma ada di sini, titik tertinggi. Dengan penanda panjang dan tiang emas adalah penanda memperjelas keberadaan tiang bendera. Ingin membuat mereka yang tersesat agar tahu akan jalan pulang. Menggunakan emas pada tiang adalah guna memperagung aula dan griya. Oleh sebab itu, ingin membuat mereka yang tersesat agar tahu akan jalan pulang. Menggunakan emas pada tiang adalah guna memperagung aula dan griya. Adalah tempat yang sangat tinggi ibarat sebuah penanda. Menunjukkan bahwa ajaran Buddha Dharma adalah tempat berlindung bagi para makhluk. Tempat di mana prinsip-prinsip bergabung. Juga sebagai pemandu bagi mereka yang kehilangan arah. Penanda panjang dan tiang emas yang disebutkan di sini adalah merujuk pada tiang penopang mangkuk di atas stupa. Untuk dapat menopang mangkuk, diperlukan sebuah tiang panjang. Penanda panjang dan tiang emas yang disebutkan di sini adalah merujuk pada tiang penopang mangkuk di atas stupa sebagai petanda dari stupa. Terbuat dari emas, stupa ini tingginya 1000 yojana. Dari sini bisa diketahui seberapa panjang penandanya, agar semua orang mengetahui bahwa di tempat ini ada sebuah wihara. Ada praktisi spiritual juga di sini. Ajaran Buddha Dharma juga di sini. Dimanapun praktisi spiritual berada, maka ajaran Buddha Dharma juga berada di sana. Merujuk pada tiang penopang mangkuk di atas stupa, sebagai petanda dari stupa, menunjukkan bahwa relik Sang Buddha berada di tempat tersebut. Terbuat dari emas, stupa ini tingginya 1000 yojana, artinya sangat tinggi. Dari sini bisa diketahui seberapa panjang penandanya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa sangat panjang, sangat tinggi. Tiang emas adalah nama lain dari stupa. Juga tiang bendera yang terbuat dari emas adalah 9 lingkaran di atas stupa. Tiang ini juga merujuk pada negeri Buddha atau Buddha Kshetra atau tempat dari kemurnian atau Brahma Kshetra. Nama lain dari stupa juga tiang bendera yang terbuat dari emas. Tiang-tiang ini sangat tinggi, 9 lingkaran di atas stupa. Ada roda Dharma di sana, sama seperti roda Dharma berada di sana. Tiang ini juga merujuk pada negeri Buddha atau Buddha Kshetra. Ini menunjukkan tempat adanya Buddha, tempat yang memiliki ajaran Buddha, yaitu tempat Brahmana, adalah tempat dari kemurnian. Bagaimanapun tradisi di India, tiang ditegakkan di tempat yang tinggi, di mana tulang belulang Buddha ditempatkan di paling atas. Itu sebabnya ini merujuk pada tiang atau stupa. Apa yang dinamakan tiang emas sekarang ini? Tradisi di India, yaitu pandangan dari daerah barat China, itu merupakan India kuno. Jadi disebut tradisi di India, mengatakan di India tempat tersebut menurut tradisi mereka. Tiang ditegakkan di tempat yang tinggi, di mana tulang belulang Buddha ditempatkan di paling atas. Itu sebabnya ini merujuk pada tiang atau stupa. Ini juga yang disebut tiang emas. Menggunakan bebungaan, dupa, dan musik sebagai persembahan kepada stupa dan wihara dari para Buddha.
Seperti dupa, bunga, tarian, dan musik dipersembahkan pada stupa berisi relik Buddha. Mirip dengan mendirikan wihara, sehingga menggunakan bebungaan, dupa, dan musik sebagai persembahan kepada stupa dan wihara dari para Buddha. Asalkan ada bangunan demikian, maka setiap orang harus memberikan persembahan. Di tempat tersebut memainkan musik, sehingga seperti dupa dan bunga. Dupa, ini merupakan benda persembahan yang paling tulus, benda yang terindah, yang paling kita senangi, dipersembahkan kepada Buddha. Tarian, yaitu menari, musik, dan lain-lain. Stupa berisi relik Buddha. Stupa berisi relik Buddha. Di sana menari, tarian, musik, di sana menunjukkan persembahan, sehingga kita mempelajari ajaran Buddha harus bersungguh hati. Masa lampau adalah demikian. Tetapi kita sekarang, masa sekarang ini, kita seharusnya batin kita mendengar ajaran Buddha. Kita harus benar-benar bersungguh hati menekuni. Walaupun prinsip kebenaran mulai memudar dalam batin manusia. Manusia sebenarnya tidak menghormati prinsip kebenaran. Tindakan yang angkuh. Inilah orang zaman sekarang makin merajalela. Ajaran Buddha harus diwariskan. Hanya dari batin kita yang tulus menerima Dharma. Dari tubuh kita tulus menjalankan Dharma. Waktu demikian setiap menit dan detik berlalu. 5 kekeruhan dunia seperti ombak. Seperti tsunami. Satu persatu gelombang, kita harus waspada. Harus mawas diri dan tulus. Sehingga kita sendiri harus menyemangati diri. Hendaknya mengingatkan diri. Harus menyemangati diri sendiri. Harus mawas diri. Jangan terjerumus karena ketenaran. Melupakan tata krama, aturan. Sehingga kita setiap orang senantiasa harus lebih bersungguh hati.